Kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat yang ke-10 dan ke-11. Efesus 6 ayat 10. Ya, kalau sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu. Ayat 12 langsung saja. Karena perjuangan kita bukan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lanjut, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran dan berbaju jirakan. Lanjut, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam segala sejahtera. Dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu coba perhatikan, ya, perhatikan baik-baik bahwa kita disuruh oleh firman Tuhan itu kuat di dalam Tuhan, dan di sini yang menjadi satu pertanyaannya adalah bagaimana caranya seorang Kristen itu kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini kan menjadi satu pertanyaan yang cukup membingungkan menurut saya. Kenapa? Karena untuk menjadi kuat, di situ kita disuruh memakai ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kaki kerelaan. Nah ini dia. Bahkan di ayat 17, ketopong keselamatan, pedang roh firman Tuhan. Nah ini kan bukan sesuatu yang benar-benar nyata seperti Bapak Ibu melihat Alkitab. Tetapi ini adalah sebuah kata kiasan atau peribahasa yaitu. Nah bagaimana caranya kita mengerti bahwa ini semua kita perlukan supaya kita kuat. Sekali lagi, kalau kita ingin berperang, kita harus tahu siapakah musuh kita. Bapak Ibu, paling sulit itu kalau seseorang itu tidak tahu siapa musuhnya. Itu paling sulit. Bayangin kalau ada yang neror kita, pernah nggak Bapak Ibu diteror waktu mungkin zaman kapan itu dari SMS, telepon, miss call. Bahkan zaman dulu tuh pernah ya nomor teleponnya di privat, pernah ya. Telepon diangkat, nggak, wah pokoknya diteror terus. Itu paling sulit. Tetapi kalau kita sudah tahu musuh kita siapa, itu gampang kita lawan. Nah, firman Tuhan kasih bocoran kepada kita, kalau kita ada masalah di kantor, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di dalam masyarakat, pasti itu bergesekan, nggak mungkin kan kita bermasalah dengan pohon, ributnya nggak mungkin. Nggak mungkin kita bermasalah dengan keramik, karena keramik itu tidak bergerak dan tidak membuat masalah. Dan kita tahu seringkali kita membuat masalah, sering terjadi masalah antara siapa dengan siapa? Manusia dengan manusia. Tetapi firman Tuhan menegaskan musuh kita bukan manusia itu. Jangan kita itu gagal fokus. Lihat, waktu Petrus itu
merayu Yesus supaya tidak menderita. Yesus katakan, aku harus menderita bla 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 segala macam. Yesus berkata, enyalah iblis, bukan enyalah Petrus. Karena ternyata Petrus ditunggangi oleh iblis. Waktu Yudas itu minum perjamuan terakhir, maka di situ dikatakan setelah Yudas meminum perjamuan, detik itu juga dia langsung kerasukan roh jahat. Ada ayatnya. Coba Bapak Ibu baca tuh. Waktu perjamuan akhir. Di situ nanti Bapak temukan bahwa Yudas kerasukan roh jahat. Aneh ya. Biasanya Bapak Ibu perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang sakral. Kita harus menghormati. Tetapi saya bisa bayangkan lebih tinggi mana perjamuan yang saya adakan atau yang Yesus adakan. Yesus adakan. Tapi selevel Yesus adakan perjamuan tidak menjamin orang-orang kepenuhan Roh Kudus malah kerasukan roh jahat. Lihat. Di sini kita harus hati-hati. Kalau Yudas saja bisa kesamber sama roh jahat, apalagi saya dan Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa Yudas itu orang yang tidak rohani. Saya dengan Yudas, kalah jauh. Yudas itu dimuridkan langsung oleh Yesus selama 3 tahunan lebih. Bayangin. Saya sih, kalau Yudas saja bisa jatuh, saya berpikir, jangan-jangan saya bisa jatuh kalau saya tidak menjaga. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kuat. Katakan kuat. Kuat di dalam Tuhan. Nah kalau begitu, kuat di dalam Tuhan, kita harus kenali musuh kita. Musuh kita siapa? Firman Tuhan katakan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Bukan mertua, bukan suami, bukan istri, bukan tetangga. Tetapi melawan pemerintah Jokowi. Oh bukan. Apa? Pemerintah, apa ini pemerintah? Sekarang kan pemerintah Jokowi ini. Apa pemerintah ini? Apa penghulu? Tahu penghulu? Ya, yang saya tahu penghulunya itu, penghulu itu yang suka menikahkan. Bukan. Ya. Melawan roh-roh jahat. Nah, sebenarnya semuanya dirangkum di sini. Roh-roh jahat di udara. Jadi, ternyata kalau di bumi ada pemerintahan, di surga ada pemerintahan, ternyata iblis juga punya pemerintahan tersendiri. Jadi, kalau Yesus waktu menegur Petrus, Yesus katakan, nyala engkau iblis, maka ternyata kalau kita berhadapan, bermusuhan, atau kita dimusuhi, kita dizolimi, atau segala macam oleh orang lain, yang kita harus lakukan, kasihi orangnya, tengking rohnya yang menguasai orang tersebut. Jangan berpikir, tapi orang itu normal, tidak kerasukan setan. Memang orang kerasukan setan itu ada yang seperti firman Tuhan katakan, guling-guling sampai masuk di api, betul kan? Tapi ada model kedua. Tahu nggak model kedua ini yang bahaya? Raja Saul. Dia kerasukan roh jahat. Tetapi ngomongnya masih jelas. Masih memerintah Israel, masih berapa tahun lagi. Makan normal, tidur normal. Tapi dia, firman Tuhan katakan, sejak roh Allah undur, maka Saul kerasukan roh jahat. Lihat tuh. Jadi apa? Jadi kita berpikir, setiap orang yang bermasalah mungkin dengan kita berdoa, kita katakan dalam nama Yesus. Siapapun yang menguasai orang tersebut, gangguan, roh jahat yang mengikat dia dan segala macam kita tolak dalam nama Yesus. Terus kita doakan di dalam nama Yesus. Kasih orangnya. Yesus tidak pernah berkata kasihi iblis.
kasihi setan. Setuju nggak? Ada firman Tuhan berkata begitu? Tapi firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Yang dimaksud musuh itu siapa? Menurut Yesus. Manusia. Perhatikan ini. Jadi kita kuat dan kita harus tahu lawan kita siapa. Lawan kita adalah iblis. Itu satu. Terus bagaimana caranya supaya kita kuat? Baca ayat 18. Di sana dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, terus berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Yang menjadi pertanyaan dan membingungkan yang kedua adalah, bagaimana caranya kita berdoa, tapi bukan berdoa biasa. Firman Tuhan katakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Bahkan ada ayat lain mengatakan, berdoalah di dalam Roh Kudus. Kalau ada tafsiran lain berkata begini, berdoa dalam Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Justru ketika tafsiran itu dikatakan seperti itu, akan sangat membingungkan lagi. Kenapa? Karena, coba mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14. Kalau berdoa dalam Roh Kudus, itu bukan bahasa roh, tetapi hidup kita di dalam Roh Kudus. Nah, itu yang agak membingungkan. Karena jelas di sini langsung aja ya, sebenarnya ini satu perikop ini kita bisa baca. Ayat 14. Ayat 13 aja dulu. Ayat 12, ayo, ayat 12, maaf. Biar kita lebih enak memahami ini. Ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ini ya, ini karunia Roh Kudus. 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa juga supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan. Tuh ya, karena ketika kita berdoa dengan bahasa roh tidak ada tafsiran, ini konsepnya karunia, ini akan menjadi sia-sia. Tetapi berbeda dengan ketika kita berbahasa roh, bukan karunia Roh Kudus, ini membangun jemaat. Ayatnya di mana? Ayatnya di ayat 2, coba kita lihat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Tuh, lihat ada perbedaannya. Karunia dan bukan karunia. Nih. Jadi langsung kita ke ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka, ayo, apa? Rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak berdoa. Ayat 15, jadi apakah yang harus ku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi akan berdoa juga dengan akal budiku. Tuh, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Kenapa harus seperti itu? Ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Jadi saya contohkan, misalnya saya berdoa, ini contoh ya, contoh. Saya katakan laba. Lidi, Bapak Ibu apa? Ngerti apa? Nggak ngerti apa-apa. Makanya ketika sebagai pemimpin, itu firman Tuhan berkata, lebih baik, nih, ayat 19, ayat 18 dulu.
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Saya bisa, sudah diberikan karunia Roh Kudus. Tetapi ketika saya memimpin, saya lebih suka katakan haleluya. Bapak Ibu kan sering dengar ketika kita berdoa, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, amin. Diberkati Tuhan, amin. Disembuhkan, amin. Karena Bapak Ibu mengerti artinya. Nah kalau saya laba-laba terus dari awal sampai akhir, dari penerima tamu sama pantauan laba-laba, ini laba-laba, jadi apa? Pulang jadi Spiderman. Jadi di sini sudah ada aturannya. Berdoa dengan akal budi itu bagaimana? Saya ini berkhotbah dengan akal budi atau dengan roh? Akal budi ya. Akal budi. Membaca itu dengan akal budi atau roh? Akal budi. Dengan pikiran. Jadi ini sudah jelas. Kalau begitu, bagaimana berdoa dengan roh? Ayo. Coba Bapak Ibu renungan. Kalau bukan berbahasa roh, yang dimaksud berdoa dengan roh itu ya berdoa seperti apa? Karena ada doa menggunakan akal budi. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, itu apa? Akal budi. Kalau begitu berdoa dalam roh menurut Efesus 6 ayat 18 bagaimana? Dengan cara apa? Ya dengan cara begini. Dengan cara ketika kita berdoa, ini bukan doktrin, tetapi ini pengalaman saya sendiri. Dan ini pengalaman juga yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dengarkan saya baik-baik. Ketika saya berdoa, itu tidak mungkin langsung laba-laba. No. Saya agak bingung juga makanya ada gereja yang khotbah menggunakan bahasa roh. Penerima tamu menggunakan bahasa roh. Itu pemimpin puji-pujian bahasa roh. Pulang, waduh, jadi stres karena nggak ngerti apa-apa. Tetapi yang seharusnya yang biasa dari kecil sampai besar, ini pengalaman saya berdoa, haleluya. Tapi ingat, harus ngomong, makanya ngomong itu penting. Bapak Ibu, saya mau katakan, ngomong itu penting. Harus kedengaran. Karena tanda orang penuh Roh Kudus cuman satu dan satu-satunya, yaitu kedengaran orang itu mengeluarkan suara asing, glosolali. Jadi ketika saya berdoa haleluya, 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 terus nangis, habis nangis sesak napas, langsung kayak ngong, begitu. Pokoknya terjadi sesuatu transendental, tiba-tiba ada yang bilang pas mau ngomong haleluya udah kayak orang bisu. Oh nggak usah ngomong. Kok siapa pernah ayo ngacung? Pernah? Malu. Udah begitu tiba-tiba haleluyanya itu berubah. Bret. Nah, ya. Lagi ngomong haleluya, lagi ngomong puji Tuhan, tiba-tiba berubah. Saya nggak tahu apa yang dikasih. Entah itu 1 kata, 2 kata, tetapi bukan banyaknya kata, tetapi biarlah kita mengalir apa yang diberikan roh. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya bahasa roh itu bisa diajarkan, ini adalah suatu keanehan. Kenapa? Kalau bisa diajarkan itu bahasa roh, itu menggunakan akal budi atau menggunakan roh. Lalilulelo, ayo Bapak Ibu ikut. Lah itu roh, bahasa roh atau bahasa diajarkan? Diajarkan itu akal budi bukan? Nah ya akal budi. Makanya setiap kita, coba Bapak Ibu, sebagai ayat terakhir, Kisah Rasul 2 ayat yang kedua. Dengarkan baik-baik. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Langsung lanjut ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Apa maksud penuh Roh Kudus? Adalah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh itu. Tuh. Jadi Roh Kudus memberikan kepada saya apa? Bahasa. Yang memberikan siapa? Roh Kudus, bukan pendeta. Makanya kalau pendeta ikuti saya lala lelo, Bapak Ibu ikuti, itu bukan Roh Kudus yang memberikan, tetapi pendeta tersebut. Yang betul adalah di sini. Mereka berkata-kata seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi bahasa roh itu nggak bisa milih-milih, Om. Kok bahasa roh kayak logat Madura, Om? Saya nggak kurang keren, Om. Saya maunya logat Korea, Om. Lah ya nggak bisa. Dan nggak usah diingat-ingat. Seumur-umur saya berbahasa roh, saya juga nggak usah ingat-ingat. Karena ketika diingat-ingat itu menjadi satu pertanyaan. Kalau diingat berarti menggunakan akal. Jadi ketika kita berdoa, begini Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Kalau akal budi saya ngomong, sebelum saya ngomong saya harus mikir. Mikir dengan akal budi. Tapi kalau bahasa roh beda, misalnya saya lagi haleluya itu dengan apa? Akal budi kan, tiba-tiba Roh Kudus penuhi saya, ini server, otak ini saya nggak pakai lagi. Jadi Roh Kudus langsung menuju lidah saya. Otak servernya itu udah beda. Harusnya dari otak saya, bibir. Ini enggak, Roh Kudus langsung ke lidah saya. Justru ketika saya berdoa dalam bahasa roh, otak saya mulai berpikir. Loh, ngomong apa ini saya ya? Duh, malah kebingungan otak kita mengolah, loh apa bahasanya? Kenapa saya nangis? Loh, kenapa saya begini? Loh, kenapa saya begini? Justru otak ini terheran-heran. Karena Roh Kudus yang inilah pikirannya Roh Kudus yang menjadi servernya Roh Kudus, ya kan? Langsung keluar di mulut. Nah besok kalau sekarang dikatakan lili, besok dikatakan lulu, ya udah ikut aja. Ngapain kita hafal-hafal? Enggak usah disimpan-simpan di sini. Itu dia. Cukup sampai sini saja dulu. Mungkin nanti ada yang berpikir, apa sih gunanya Roh Kudus itu? Salah satunya, firman Tuhan di ayat 10, untuk menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita berdoa di dalam Roh Kudus, kita berdoa menggunakan akal budi, dua-duanya kita pakai, kita menyembah Tuhan, maka saya yakin ada kekuatan. Itulah yang dimaksud ketopong, dimaksud ikat pinggang, dimaksud dengan baju jira, berdoalah engkau di dalam Roh Kudus. Enggak usah banyak teori, cukup duduk, mengeluarkan suara, katakan haleluya puji Tuhan. Di sini harus tulus, jangan mikirin pulang. Kita menyembah Tuhan, cintai Tuhan, sampai nangis, kita merasakan hadirat Tuhan. Semakin kita rendah, semakin Roh Kudus itu akan menangkap kita. Amin. Teori sudah banyak, tapi lebih senang kita praktek. Mari kita masuk di dalam doa. Bisa.